Israel menyerang Suriah, tapi kali ini masalahnya bukan sekadar rudal yang menghantam sebuah pangkalan udara. Sebab, pangkalan yang diserang Israel adalah pangkalan yang sedang dibangun kembali oleh Turki. Tapi ini bukan satu-satunya masalah. 8 negara Muslim sekarang bersatu mengecam Israel. Ditambah lagi, beberapa hari sebelum serangan, Turki, Arab Saudi, juga Pakistan menandatangani Fakta Pertahanan Bersama yang langsung dijuluki sebagai NATO Muslim. Bagi Israel, munculnya kekuatan baru ini jelas tidak bisa dianggap remeh. Bahkan Amerika Serikat sampai harus turun tangan untuk mencegah ketegangan antara Israel, Turki dan Suriah semakin tidak terkendali. Jadi, apakah serangan Israel ke Suriah kali ini justru menjadi pemicu terbentuknya blok Muslim baru? Dan jika Turki benar-benar memutuskan membela Suriah, siapa yang akan berdiri di belakang Erdogan ketika Israel kembali menyerang? Untuk memahami kenapa serangan ini begitu sensitif bagi Turki, kita harus lihat lebih dulu apa yang sebenarnya sedang terjadi di Suriah. Setelah Bashar al-Assad tumbang pada Desember 2024, Suriah memasuki babak baru. Negara yang hancur akibat 14 tahun perang saudara ini butuh dana, infrastruktur, senjata, dan dukungan diplomatik. Dan banyak negara langsung berlomba mengisi kekosongan ini. Turki jadi salah satu pemain yang paling kuat. Ankara sejak lama punya hubungan erat dengan Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, kelompok yang sebelumnya menguasai Idlib. Setelah Assad jatuh, HTS membentuk pemerintahan interim di Damaskus. Turki kemudian membantu melatih tentara Suriah, membangun kembali institusi negara dan infrastruktur, sekaligus memberikan dukungan militer dan diplomatik. Bahkan sekitar 20.000 tentara Turki diperkirakan masih berada di Suriah Utara. Bagi Ankara, ini bukanlah sekadar bantuan. Turki mau Suriah stabil, tapi juga mau memastikan kelompok Kurdi Suriah tidak membangun wilayah otonom yang kuat di depan perbatasannya. Sementara itu, negara-negara Teluk ikut masuk lewat uang dan diplomasi. Arab Saudi dan Qatar membantu membayar utang Suriah. Sementara perusahaan dari Uni Emirat Arab, Qatar, dan Turki mulai mengambil proyek rekonstruksi. Artinya, Suriah pasca Assad bukan jadi lebih sepi, justru jadi arena perebutan pengaruh baru. Dan di tengah persaingan ini, Israel melihat perkembangan Turki dengan penuh kewaspadaan. Terlebih setelah Israel mulai memakai isu perlindungan komunitas Druze sebagai alasan untuk menyerang posisi pemerintahan Suriah. Netanyahu bahkan memperingatkan Damaskus supaya tidak mengirim pasukan ke selatan Damaskus atau mengancam Druze. Tapi bagi sebagian pengamat, persoalannya bukan semata-mata perlindungan minoritas. Israel juga mau mencegah munculnya pemerintahan Suriah yang kuat, terlebih jika kekuatan ini dibangun dengan bantuan Turki. Dan dari sinilah benturan kepentingan Ankara dan Yerusalem mulai semakin berbahaya. Ketegangan ini akhirnya benar-benar meledak. Selasa 18 Agustus 2026, Israel melancarkan serangan udara ke pangkalan Abu al-Duhur di provinsi Idlib, Suriah Utara. Total ada 8 serangan yang menyasar landasan pacu dan sejumlah fasilitas militer yang berada di kawasan pangkalan. Lokasinya juga bukan sembarangan. Abu al-Duhur cuma berjarak beberapa kilometer dari perbatasan Turki. Memang tidak ada korban jiwa, tapi yang membuat serangan ini jauh lebih sensitif, muncul dugaan kalau pasukan Turki berada di dalam pangkalan ini. Dan jika benar, maka Israel bukanlah sekadar menghancurkan fasilitas militer Suriah. Serangan ini berpotensi mengenai wilayah operasi yang sedang digunakan sekutu dekat Ankara. Israel sendiri kemudian memberikan penjelasan yang cukup terang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan serangan dilakukan karena Israel tidak menginginkan kehadiran Turki di pangkalan ini. Artinya, pesan Israel bukan cuma ditujukan kepada Damaskus. Pesannya juga sampai langsung ke Ankara, jangan terlalu jauh masuk ke Suriah. Masalahnya, Turki bukan negara yang bisa begitu saja diabaikan. Turki punya salah satu angkatan bersenjata terbesar di NATO dan baru saja menandatangani Fakta Pertahanan bersama Pakistan juga Arab Saudi. Karena itu, Washington marah ke Israel dan langsung turun tangan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki sekaligus utusan khusus Amerika Serikat untuk Suriah, Tom Barak,
menyebut serangan Israel sebagai eskalasi yang tidak perlu, yang tidak membantu stabilitas keamanan. Bahkan Barak mengungkap sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Turki tidak mendapat peringatan sebelum serangan. Akibatnya, militer Turki melihat pesawat-pesawat Israel bergerak ke arah utara menuju wilayah dekat Turki. Dalam situasi seperti ini, Ankara secara masuk akal bisa menyiapkan respon militernya sendiri. Dengan kata lain, situasinya nyaris lepas kendali. Untungnya, menurut Barak, kepala-kepala yang tenang berhasil mencegah keadaan memburuk. Karena itulah Amerika kini berusaha membangun mekanisme dekonfliksi antara Israel, Turki, dan Suriah. Saluran komunikasi untuk mencegah salah perhitungan yang bisa berubah jadi bentrokan langsung. Turki sendiri mengecam serangan Israel, meski Ankara tidak mengungkap apakah akan ikut dalam mekanisme ini. Dan ini jadi semakin serius karena hubungan Turki-Israel ini memang sudah memburuk sejak Perang Gaza meletus. Sementara itu, Erdogan sudah berkali-kali mengecam serangan Israel ke Suriah dan Lebanon. Ia bahkan menilai agresi Israel sebagai ancaman serius bagi keamanan Turki dan mendesak tindakan ini dihentikan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Erdogan marah. Pertanyaannya, jika Israel kembali menyerang Suriah, apakah Turki akan turun tangan? Karena satu kesalahan perhitungan saja bisa membuat Turki dan Israel berhadapan langsung di langit Suriah. Dan kalau itu terjadi, konflik Suriah tidak lagi sekadar perang antara Israel dan Damaskus. NATO pun bisa ikut terseret. Dan sekarang persoalannya tidak lagi berhenti di Suriah. Di tengah meningkatnya serangan Israel, 8 negara Muslim justru mulai menunjukkan sikap yang semakin terkoordinasi. Di tanggal 16 Agustus 2026, Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan implementasi rencana Donald Trump untuk mengakhiri konflik Gaza. Mereka menilai sikap Israel ini sebagai penolakan langsung terhadap rencana yang didukung Dewan Keamanan PBB. 8 negara ini mendesak Washington tetap terlibat dan memastikan rencana ini benar-benar dijalankan, termasuk penarikan pasukan Israel, pelucutan senjata, pengerahan puluhan ribu pasukan stabilisasi internasional, serta rekonstruksi Gaza. Dan yang paling penting, mereka kembali menegaskan dukungan terhadap negara Palestina berdasarkan solusi 2 negara. Tapi di balik pernyataan diplomatik ini, ada perkembangan yang jauh lebih besar. Tanggal 7 Agustus, Turki, Arab Saudi, dan Pakistan menandatangani Fakta Pertahanan Mekah. Kesepakatan ini menyatakan kalau serangan bersenjata terhadap salah satu negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya. Inilah yang kemudian memunculkan julukan NATO Muslim. Tentu, fakta ini belum bisa disamakan dengan NATO dan belum terbukti sebagai aliansi militer yang otomatis mengirim pasukan ketika salah satu anggota diserang. Tapi, secara politik, pesannya sangat kuat. Turki punya salah satu militer terbesar di NATO. Pakistan adalah negara bersenjata nuklir, sedangkan Arab Saudi adalah salah satu kekuatan ekonomi dan militer terbesar di kawasan Teluk. Dan yang menarik, ketiganya selama ini tetap punya hubungan penting dengan Amerika Serikat. Jadi ini bukan sekadar blok anti Barat. Sejumlah analis justru melihatnya sebagai bentuk penataan ulang kekuatan Timur Tengah. Negara-negara regional yang mau menjaga hubungan dengan Washington, tetapi tidak mau sepenuhnya bergantung pada Amerika. Bagi Israel, tentu perkembangan ini mulai mengkhawatirkan. Seorang pejabat Israel bahkan menyebut kesepakatan ini sebagai aliansi yang ditujukan kepada Israel. Tapi para analis Israel sendiri menilai fakta ini untuk sekarang masih lebih bersifat deklaratif daripada aliansi militer yang benar-benar siap berperang. Tapi ada satu perkembangan lain yang membuat posisi Turki semakin penting. Menurut laporan The Telegraph, Erdogan disebut ikut menggagalkan rencana rahasia Israel untuk mendorong pergantian rezim di Iran lewat kelompok-kelompok Kurdi. Ankara khawatir operasi ini justru memperkuat kelompok Kurdi di sepanjang perbatasannya. Dan ketika perang Iran kembali memanas, Erdogan juga meminta Trump mempertahankan jalur diplomasi dengan Teheran. Artinya Turki bukan cuma menolak perang. Ankara sedang berusaha mencegah Timur Tengah berubah jadi medan perang permanen. Erdogan bahkan menegaskan kalau Turki akan terus mendukung Suriah dan menyebut Israel sebagai aktor utama yang mendorong eskalasi kawasan.
Kini semuanya mulai terhubung. Suriah, Gaza, Iran, Turki, negara-negara Teluk sampai Pakistan. Dan kalau fakta pertahanan baru ini benar-benar berkembang serta negara lain ikut bergabung, termasuk kemungkinan Mesir seperti yang pernah disampaikan Erdogan, maka Israel mungkin tidak lagi menghadapi lawan satu persatu. Israel bisa berhadapan dengan sebuah jaringan kekuatan regional yang semakin terkoordinasi. Dan pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar awal terbentuknya NATO Muslim atau cuma aliansi politik yang akan runtuh ketika kepentingan masing-masing mulai berbenturan?